Hai Rebaheners, selamat datang kembali. Kali ini, Mimin akan merangkum alur cerita film yang menceritakan tentang sepasang suami istri yang mengalami kecelakaan tragis hingga membuat keduanya kehilangan ingatan. Akibat insiden tersebut, mereka lupa segalanya tentang pernikahan mereka, termasuk fakta bahwa hubungan mereka sebenarnya hanya tinggal menunggu keputusan cerai resmi dari pengadilan. Penasaran dengan alur ceritanya? Simak video ini sampai akhir. Film dibuka ketika seorang pengantin wanita bernama Nara terlihat termenung menjelang hari pernikahannya. Di balik gaun putih dan senyum yang seharusnya penuh kebahagiaan, pikirannya justru dipenuhi keraguan yang tak kunjung pergi. Di saat yang sama, di sebuah bar, mantan kekasihnya Jung Yeol terlihat mabuk, tenggelam dalam penyesalan, terus memikirkan Nara tanpa henti. Perasaan yang selama ini ia pendam akhirnya mendorong Jung Yeol mengambil keputusan nekat. Ia berniat mengacaukan pernikahan itu dan menculik Nara. Namun tepat sebelum Jung Yeol meninggalkan bar, tiba-tiba Nara ternyata sudah bergerak lebih dulu. Ia kabur dari pernikahannya sendiri dengan keyakinan penuh bahwa cinta sejatinya hanyalah Jung Yeol. Tak lama kemudian, Jung Yeol meminta maaf atas semua keterlambatan dan kesalahan di masa lalu. Namun Nara justru menasihatinya dengan nada cuek. Ia mengatakan bahwa di lain kesempatan, Jung Yeol tidak boleh terlambat lagi. Karena sebagai seorang pria, dialah yang seharusnya berani mengambil langkah pertama. Setelah itu, Jung Yeol harus menghadapi kenyataan yang tak kalah menegangkan. Saat bertemu dengan Ibu Nara, ia tampak sangat gugup dan tidak percaya diri. Jung Yeol sadar betul bahwa keluarga Nara berasal dari kalangan kaya, sementara dirinya belum bekerja dan masih menempuh pendidikan hukum. Namun sikap sang Ibu Nara justru sulit ditebak. 마셔요. 긴장한 것 같아. 노정열 씨는 현명한 사람이니까 이게 무슨 뜻인지 이해했을 거예요. 이 돈 받을 수 없습니다. 이 돈으로 혼수 준비하세요. Tanpa banyak pertanyaan, ia memberikan restu tanpa syarat. Masalah sesungguhnya muncul ketika Jung Yeol harus meyakinkan ayah Nara, seorang jenderal yang terkenal keras dan tidak mengenal ampun. Pertemuan itu berubah menjadi mimpi buruk. Situasi memanas hingga Jung Yeol hampir ditembak karena sang ayah sama sekali tidak merestui hubungan mereka. 어머니 모시고 들어가 있어. 이 새끼 죽일 거야! 죽는 것이 낫습니다! 이따 이 새끼야! 엄마 손가락 힘내! 야! 나 당겨! 포기할 수 없습니다! Namun di saat genting itu, Nara berdiri dan dengan tegas menyatakan bahwa ia sangat mencintai Jung Yeol. Mendengar pengakuan putrinya, sang ayah akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Dengan berat hati, ia melepas Nara dan keduanya pun resmi menikah. Awalnya, pernikahan mereka terdengar seperti kisah romantis dalam film. Namun perlahan, cerita itu berubah menjadi sebuah thriller. 방금 나 죽이려고 존나 멍청해. Jung Yeol akhirnya bekerja sebagai pengacara setelah mendapatkan lisensi advokat, sementara Nara meniti karir sebagai produser film. Kesibukan membuat mereka jarang menghabiskan waktu bersama. Terlahir dari keluarga kaya, Nara terbiasa mencari solusi praktis meski terkesan boros. Sebaliknya, Jung Yeol yang berasal dari keluarga sederhana sangat hemat dan kerap menentang cara berpikir Nara. Perbedaan itu terus menumpuk hingga rumah tangga mereka berjalan menuju kehancuran. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, disertai hinaan dan kata-kata kasar, sampai akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Di pengadilan, keduanya saling menyalahkan di hadapan hakim. Jung Yeol menuduh Nara jorok, tidak pernah memasak, dan sering menyimpan makanan di kulkas hingga membusuk. Nara pun tak tinggal diam. Ia mengungkit masa lalu Jung Yeol yang merasa selalu tidak percaya diri karena belum bekerja, meski ia tidak pernah menuntut apapun darinya. Nara mengaku muak melihat sikap suaminya yang terus terjebak dalam rasa minder. 이런다니까요. 에? 이러는데 같이 살 수 있겠어요? 지금? 아, 그거 하지 말라 그랬지. 여긴 법원입니다. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya tak pernah merasa tenang saat berhadapan dengan ibu mertuanya yang kerap mengungkit perbedaan gaya hidup antara si kaya dan si miskin.
Meski terlahir dari keluarga berada, Nara sangat membenci dianggap berbeda. Pertengkaran di ruang sidang semakin memanas ketika keduanya mulai membuka aib masing-masing. Nara mengatakan bahwa Jung-yeol pernah ketahuan menggunakan hair dryer hanya untuk mengeringkan kemaluannya, membuat Nara dan keluarganya tak habis pikir. Jung-yeol membalas dengan mengungkit kebiasaan Nara yang saat mabuk tidak pernah mandi dan selalu meminta untuk dicas. Ketegangan memuncak ketika Nara menuduh Jung-yeol pernah berselingkuh. Tuduhan itu langsung dibantah. Jung-yeol menjelaskan bahwa hanya ada seorang junior di kantornya yang menyukainya dan hubungan mereka tidak pernah lebih dari itu. Sebagai balasan, Jung-yeol menuduh Nara berselingkuh, meski pada kenyataannya Nara hanya pergi minum bersama calon sutradara untuk proyek filmnya. Semua tuduhan itu hanyalah kesalahpahaman. Hingga akhirnya hakim bertanya, kejadian apa yang benar-benar membuat mereka ingin bercerai. Jung-yeol pun menceritakan kesialannya setiap kali menghadapi ujian advokat akibat penyakit perut yang selalu kambuh pada malam sebelum ujian. Ia ingin beristirahat demi menghadapi hari penting itu, namun rumah justru dalam keadaan kacau karena Nara ceroboh meninggalkan masakan di dapur hingga hampir membakar seisi rumah. Jung-yeol merasa telah mengorbankan masa mudanya demi meraih gelar advokat untuk Nara, sementara Nara justru memilih mengejar dunia hiburan yang menurutnya tidak seberapa. Nara yang kesal membalas bahwa ia telah berjuang mati-matian menafkahi Jung-yeol saat menganggur. Akhirnya, hakim mengabulkan permintaan cerai mereka. Namun sebelum keputusan itu resmi, Jung-yeol dan Nara diwajibkan menjalani masa pertimbangan selama 30 hari, waktu terakhir yang diberikan untuk memikirkan kembali hubungan mereka sebelum segalanya benar-benar berakhir. Sepulang dari persidangan, suasana di dalam mobil yang tampak tegang perlahan berubah menjadi melankolis. Dalam keheningan itu, Nara tiba-tiba bertanya apa yang sebenarnya membuat Jung-yeol bertahan sejauh ini jika sejak hari ujian advokat ia sudah mempertimbangkan perceraian. Nara sempat berpikir bahwa jawabannya pasti karena cinta, namun Jung-yeol justru meledeknya dengan gaya khasnya, seolah menepis pertanyaan itu. Candaan tersebut perlahan berubah menjadi perdebatan kecil, hingga tanpa mereka sadari, pertengkaran itu berujung pada sebuah kecelakaan lalu lintas. Ketika sadar, Jung-yeol dan Nara mendapati diri mereka dirawat di bangsal rumah sakit yang sama. Setelah melalui serangkaian pemeriksaan, dokter menyatakan bahwa keduanya mengalami amnesia dengan gejala gangguan identitas disosiatif yang membuat mereka melupakan orang-orang di sekitar mereka. Di tengah suasana serius itu, Nami, adik Nara, justru dengan sifat kocaknya mengatakan bahwa mungkin dengan benturan keras, ingatan mereka bisa kembali. Dokter pun menimpali bahwa pernah ada kasus serupa, seorang pria asal Amerika yang pulih setelah kepalanya terkena bola baseball. Tak lama kemudian, Jung-yeol dan Nara sama-sama mengetahui bahwa mereka telah menikah setelah mendengar cerita dari seorang perawat. Jung-yeol terlihat cukup bangga mendengar fakta tersebut, seolah merasa telah membuat pilihan hidup yang tepat. Namun reaksi Nara justru sebaliknya. Ia merasa jijik bahkan menghina dirinya sendiri karena kenyataan itu. Di halaman rumah sakit, Jung-yeol yang terpukau dengan kecantikan istrinya tiba-tiba mendapati sebuah benda melayang ke arahnya. Namun tiba-tiba, tak lama setelah itu, mereka kembali dikejutkan oleh fakta lain. Dari cerita Nami, Jung-yeol dan Nara mengetahui bahwa pernikahan mereka sedang berada dalam proses perceraian. Dokter kemudian menyarankan agar keduanya tetap tinggal bersama untuk sementara waktu demi membantu proses pemulihan ingatan. Lingkungan baru justru dikhawatirkan akan menghambat proses tersebut. Meski ibu Jung-yeol dan ibu Nara tidak akur dan sama-sama tidak ingin anak mereka rujuk, keduanya akhirnya sepakat mengikuti saran dokter demi kebaikan bersama. Pada akhirnya, Jung-yeol dan Nara kembali tinggal di apartemen mereka. Nami pun secara khusus ditugaskan oleh ibunya untuk mengawasi Nara, agar ia tidak jatuh cinta lagi kepada Jung-yeol sebelum perceraian mereka resmi disahkan.
Dengan enggan, Nami menjalankan tugas itu. Ia terus menekankan bahwa pernikahan Nara dan Jungyol adalah sebuah malapetaka dan menyarankan agar mereka menjaga jarak selama 20 hari menjelang keputusan akhir. Hingga suatu malam, ketika Jungyol hendak buang air kecil, ia dikejutkan oleh suara seorang wanita yang ternyata 어디가? 언니 방 근처에 얼씬거릴 생각도 하지 말고. Singkat cerita, keluarga Nara dan Jungyol mengadakan sebuah pesta berbagi kenangan yang telah lama direncanakan, mengundang orang-orang terdekat mereka. Dalam acara itu, ayah Nara sempat mengancam Jungyol agar tidak mengacaukan suasana. Namun Jungyol justru salah mengartikan ancaman tersebut dan mengira bahwa ayah Nara sebenarnya sangat mencintainya. Setelah acara selesai, dengan perasaan canggung, Jungyol bertanya kepada teman seniornya bernama Kibe tentang bagaimana ia bisa bertemu dengan Nara. Kibe pun menjelaskan bahwa dialah yang memperkenalkan mereka melalui sebuah acara kencan buta saat ia masih bekerja sebagai pelayan di sebuah bar. Di masa lalu, Jungyol dikenal sangat gila belajar. Saking gilanya, ia bahkan sanggup belajar di tengah keramaian bar. Saat meminta tagihan, Kibe yang kala itu menjadi pelayan salah paham dan mengira Jungyol membutuhkan wanita. Di saat yang sama, Nara yang setengah mabuk kebetulan lewat dan Kibe menariknya untuk bergabung. Jungyol pun langsung tertarik pada Nara. Sayangnya, Nara justru lari ketakutan setelah melihat senyum Jungyol sangat mengerikan. 되게 알뜰한 성격인가 봐. Tak lama kemudian, Jungyol melihat Nara tersedak dan segera membantunya. Ia pun membawa Nara ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun ironisnya, Nara justru jatuh cinta pada dokter yang merawatnya saat itu. Mereka pun mulai berpacaran selama berbulan-bulan. Hubungan itu berakhir ketika sang dokter berselingkuh. Patah hati, Nara melampiaskan emosinya dengan datang ke pertandingan baseball. Kamera stadion menyorot Nara dan temannya yang membawa tulisan bahwa ia baru saja diselingkuhi. Jungyol yang kebetulan berada di pertandingan tersebut melihatnya. Ia pun mulai mendekati Nara, bahkan menawarkan payung saat Nara menyendiri di halte bus ketika hujan turun. Momen itulah yang menjadi awal romantis pertama mereka. 15 hari menjelang keputusan akhir, Jungyol dan Nara akhirnya menjalani sesi hipnoterapi untuk memancing kembali ingatan yang terkubur. Di ruangan yang tenang, sang ahli hipnotis memandu keduanya memasuki alam bawah sadar, lalu mulai menanyakan potongan-potongan masa lalu yang masih tersisa samar di benak mereka. Pertanyaan demi pertanyaan diajukan dengan suara datar. Dalam kondisi setengah sadar, Jungyol tiba-tiba melihat gambaran sebuah pagi yang kacau. Panci terbakar di dapur, asap memenuhi ruangan, dan kepanikan menjelang ujian penting dalam hidupnya. Sang ahli hipnotis lalu bertanya bagaimana kejadian itu bisa terjadi. Tanpa ragu, Nara menjawab dengan suara lirih bahwa pagi itu ia mencoba memasak bubur untuk Jungyol karena tahu suaminya menderita iritasi usus besar. Namun, kelelahan membuatnya tertidur dan panci itu pun terbakar tanpa disadari. Potongan ingatan sederhana itu justru menghantam perasaan mereka berdua. Di luar sesi hipnoterapi, Jungyol dan Nara saling meminta maaf. Jungyol mulai menyadari bahwa Nara bukan hanya cantik, tetapi juga tulus dan penuh perhatian, bahkan dalam hal-hal kecil yang selama ini tak pernah ia sadari. 나라 씨, 미안해요. 전 진짜 개새끼가 맞아요. 그럼 못된 말 하기 없기. Di tengah proses itu, Jungyol terus mempertanyakan alasan mengapa dulu ia begitu yakin ingin bercerai. Sementara itu, Nara yang diam-diam memperhatikan Jungyol mulai melihat sisi lain suaminya. Ia terlihat manis, perhatian, dan jauh berbeda dari gambaran buruk yang selama ini tertanam di kepalanya, meski ia terlalu malu untuk mengakuinya. Keesokan harinya, sebuah kejadian canggung terjadi ketika mereka tanpa sengaja masuk ke kamar mandi di waktu yang sama. Keduanya terkejut, membeku beberapa detik, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Namun sejak saat itu, pikiran Jungyol mulai dipenuhi bayangan Nara yang tak bisa ia kendalikan, membuatnya semakin gelisah. Mereka kemudian pergi makan bersama. Di masa lalu, perbedaan selera selalu menjadi sumber masalah.
Junggyeol sangat menyukai bibimbap, sementara Nara lebih memilih pasta. Namun kali ini, perbedaan itu tidak lagi terasa penting. Mereka memesan keduanya dan menyantapnya bersama tanpa saling menyindir. Malam harinya, saat hujan turun perlahan, Nara teringat kenangan lama ketika Junggyeol pernah menawarkan payung kepadanya. Dorongan perasaan yang tiba-tiba membuat Nara mencium Junggyeol. Namun karena terkejut dengan tindakannya sendiri, refleks ia justru menampar Junggyeol. Situasi itu berubah canggung dan Nara langsung salting karena ia sendiri yang memulai, lalu ia pula yang memukul. 뭐하는 짓이야? 왜 때려요? 그쪽에 쓰면서. Untuk meredakan suasana, mereka pergi ke bar milik Kibe. Di sana sudah berkumpul teman-teman lama mereka. Malam itu, setelah minum beberapa gelas alkohol, suasana menjadi semakin hangat. Junggyeol dan Nara larut dalam kedekatan yang begitu intens, hingga membuat orang-orang di sekitar mereka merasa canggung dan memilih pergi. 왜 내가 계속. Sejak malam itu, hubungan Junggyeol dan Nara semakin erat. Nami yang hanya bisa mengamati perubahan tersebut merasa tak berdaya menghentikannya. Hingga suatu pagi, Junggyeol dan Nara hendak melanjutkan penanaman benih yang semalam belum selesai. Namun tiba-tiba, 한 번 더 노력해볼까? Junggyeol yang terkejut berusaha menghentikan Nami dan menjelaskan kesalahpahaman itu. Namun dalam kepanikannya, ia tidak sengaja menginjak bola baseball yang tergeletak di lantai. Ia terjatuh dan kepalanya terbentur sangat keras. Junggyeol sempat sadar dan mencoba menyuap Nami agar melupakan kejadian itu, serta mengatakan pada ibunya bahwa semuanya hanyalah hal sepele. Namun kenyataan berkata lain. 아유, 받아도 돼. 부담 갖지 않아도 되는 거야. 자, 받아. 자, 받아. 어떻게 막았나봐. 어떡해. 세개 다. Tak lama kemudian, Junggyeol kembali dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan untuk kedua kalinya. Junggyeol tidak mengalami cedera serius. Secara fisik, ia baik-baik saja, namun setelah kejadian itu, situasinya justru menjadi semakin rumit. Ibu Nara memintanya pergi meninggalkan rumah. Dengan nada tegas namun dingin, ia menjelaskan bahwa Junggyeol harus bercerai dengan Nara sebagaimana yang seharusnya sejak awal. Junggyeol hanya terdiam. Ekspresinya memperlihatkan bahwa ingatannya telah kembali sepenuhnya, namun justru itu yang membuatnya bingung. Di sisi lain, Ibu Nara sudah menyiapkan segalanya untuk mengirim putrinya ke luar negeri setelah perceraian disahkan. Nara sendiri merasa bahwa ia masih bisa menyelesaikan masalahnya dengan Junggyeol, tetapi sang ibu terus melarangnya. Selama ini, Ibu Nara selalu berada di pihak putrinya. Bahkan saat semua orang menentang pernikahan mereka, dialah satu-satunya yang memberi restu demi kebahagiaan Nara. Namun kini, setelah melihat rumah tangga putrinya hancur, hatinya ikut terluka. Ia takut jika Nara rujuk dan ingatannya kembali, putrinya justru akan kembali menderita. Karena itu, ia ingin Nara pergi ke luar negeri untuk menjernihkan pikirannya, setidaknya untuk sementara waktu. Pada suatu kesempatan, Junggyeol bertemu dengan Nara. Dari tatapannya, Nara langsung tahu bahwa ingatan Junggyeol telah kembali. Ada sesuatu yang berbeda di mata pria itu, tatapan yang terasa asing, seolah sedang menilai bahkan menyalahkannya. Junggyeol meminta maaf, namun saat ia menjelaskan bahwa hubungan mereka telah berakhir, Nara tampak sangat terpukul. Kesedihan itu tidak ia ucapkan, tetapi jelas terlihat di wajahnya. Periode 30 hari pun berakhir, perceraian Junggyeol dan Nara resmi disahkan, dan secara hukum tidak ada lagi alasan bagi mereka untuk bersama. Anehnya, keinginan Junggyeol memang terkabul, tetapi hatinya justru semakin gelisah. Hingga suatu hari, ia menemukan kembali bola baseball yang pernah mereka temukan saat berkunjung ke stadion. Di sana, tertulis pesan dari Nara. Lewat tulisan sederhana itu, Nara mengungkapkan harapannya agar ingatan masa lalu mereka tidak kembali. Ia ingin mempertahankan cinta yang mereka miliki saat ini dan seterusnya. Pesan itu membuat Junggyeol tersadar bahwa Nara sebenarnya memilih cinta mereka yang baru, bukan luka lama yang pernah ada.
Sementara itu, Nara mulai mengemasi barang-barangnya dengan perasaan berat. Ibunya melihat itu dengan rasa iba, namun tetap yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Keesokan harinya, Junhyol juga mengemasi barang-barangnya sebelum meninggalkan apartemen. Ibu Nara datang menemuinya dan kembali meminta agar ia segera pergi. Namun sebelum beranjak, ia meninggalkan pesan tersirat, sebuah isyarat agar Junhyol menemui Nara di bandara sebelum putrinya terbang. Di titik itu, terlihat jelas bahwa Ibu Nara sebenarnya ingin memperbaiki hubungan rumah tangga putrinya, tetapi ia menyerahkan semuanya pada Junhyol karena ini menyangkut masa depan mereka berdua. Menyadari hal tersebut, teman-teman Junhyol menyuruhnya untuk jujur pada perasaannya sendiri. Namun Junhyol merasa tak berdaya. Hingga akhirnya, Taho yang biasanya hanya diam sambil menatap ponselnya tiba-tiba angkat bicara. Ia menjelaskan bahwa dokumen perceraian itu baru diakui negara jika sudah dikirim ke kantor pusat. Jika tidak dikirim dalam waktu 3 bulan, perceraian itu dianggap tidak sah. Junhyol masih memegang dokumen tersebut, yang berarti ia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan pernikahannya. Kibe yang mendadak bertingkah seperti hipnoterapis menyuruh Junhyol mengingat kenangan indahnya bersama Nara agar ia punya alasan untuk mengejarnya. 그래, 회상해. 감정을 고조시켜. 뭐야, 아이씨, 아가리 똥내. 나 멍청해. 이런 치졸한 인간 먹여 살린다고 제 청춘을 다 날렸다고요. Meski yang muncul hanya kenangan buruk, Junhyol dengan tergesa-gesa tetap memutuskan pergi ke bandara. Semua orang ikut mengantarnya, berharap ini adalah kesempatan terakhirnya. Beruntung, Junhyol masih sempat bertemu Nara sesaat sebelum ia pergi. Dengan napas terengah dan suara bergetar, Junhyol meminta maaf dan mengungkapkan bahwa ia sebenarnya masih mencintainya. Ia mengakui bahwa kenangan buruk mungkin telah merusak rumah tangga mereka, tetapi cintanya pada Nara tetap bertahan di lubuk hatinya yang paling dalam. Namun Nara memilih pergi. Ia sudah tahu apa yang akan Junhyol katakan dan ia justru memilih tetap pergi. Merasa tak bisa berbuat apa-apa lagi, Junhyol pun pergi meninggalkan bandara. Namun tak lama kemudian, 노정열, 넌 왜 다시... 갑자기 불공평하다는 생각이 들더라. Nara menjelaskan bahwa perceraian ini mulai terasa tidak adil bagi Junhyol. Pernikahan mereka mungkin terasa buruk bagi Junhyol yang telah mengingat masa lalu, tetapi bagi Nara yang kehilangan ingatan, pernikahan itu justru penuh kebahagiaan. Agar semuanya adil, Nara ingin membuat keputusannya sendiri setelah ingatannya kembali, atau hingga periode pelaporan 3 bulan itu berakhir. Singkatnya, Nara ingin menggunakan waktu tersebut untuk mencoba memperbaiki hubungannya dengan Junhyol. Mereka pun saling berbagi momen kemesraan, menyadari bahwa cinta mereka belum benar-benar selesai. Dan film pun tamat. Film ini mengajarkan bahwa cinta sejati membutuhkan kompromi, komunikasi, dan upaya terus-menerus, bahkan setelah pernikahan. Melalui kisah amnesia yang meriset hubungan, film ini menekankan pentingnya menghargai kekurangan pasangan, melepaskan dendam masa lalu, dan memilih untuk jatuh cinta lagi setiap hari demi mempertahankan hubungan. Terima kasih sudah nonton sampai habis, dan sampai jumpa lagi di alur cerita film selanjutnya.